Iya. Jadi masih menggunakan juga Yesaya 53. Harus dah bang, semua. Iya. Jadi kalau menggunakan Yesaya 53, oke lah, kita ikuti iramanya. Bahwa Yesaya 53 itu bercerita tentang bagaimana kemudian Tuhan menyelamatkan Bani Israel dengan Tuhan mengirim Mesias atau penyelamat bagi Bani Israel. Kalau saya ikuti iramanya Bu Darni, Al-Quran mengatakan tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Mesias tersebut. Wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Jadi orang-orang yang beriman kepada Mesias atau Al-Masih ini itu akan diselamatkan kemudian. Kita ikuti irama Bu Darni. Cuman permasalahannya kemudian adalah Mesias ini datang bukan untuk dibunuh. Mesias ini datang kemudian untuk menyelaraskan ajaran Nabi Musa kepada Bani Israel. Menyelaraskan, makanya aku datang bukan untuk menghilangkan tapi menggenapi. Menggenapi itu menyempurnakan, melengkapi kemudian. Jadi kalau dikatakan Yesaya 53 itu untuk Yesus, untuk Mesias, silakan aja. Tapi apakah Mesias ini justru menjadi maut yang dia hadapi, yang datang kepadanya justru kematian? Sedangkan kematian yang terjadi terhadap Yesus tak ada satupun indikasi di dalam Bible kematiannya itu untuk nebus dosa. Coba di nomor berapa kemudian bisa dikatakan bahwa Yesus ini, orang ini yang datang di desa Yesaya 53 ini harus mati untuk menyelamatkan Bani Israel? Itu tertulis di nomor berapanya? Gak ada kan? Kedatangannya untuk menyelamatkan Bani Israel. Wa in minhum illa, kata Allah. Ketika ia datang kemudian tak ada seorang pun dari ahli kitab. Wa in min ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan Nabi Isa alaihissalam pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi bagi Bani Israel. Kalau itu yang diinginkan kemudian silakan. Tetapi tidak ada polanya Mesias ini mati untuk menebus dosa-dosa orang-orang di luar Bani Israel, itu tak ada. Jadi makanya dikatakan di sana derita kita semuanya, kita di sini itu merujuk kepada Bani Israel, tak ada kepada yang lain. Seperti itu Bu Tarni. Ini noise di mana ya? Di Bu Darni ya atau di saya? Coba ya. Oh, di Bu Darni. Oh, Bu Darni yang noise. Kan Banyuma. Ya, di sini juga hujan, Mam. Jadi meskipun demikian Bu Darni, kontroversi yang terjadi di Yesaya 53 itu nyata gitu. Yang pertama, orang Yahudi tidak mengakui itu adalah Mesias. Tidak percaya itu adalah Yesus. Kami percaya bahwa Yesus datang sebagai juru selamat kepada Bani Israel, Isa Al-Masih. Seperti itu adanya. Tetapi ketika dia datang dengan pola mati di atas tiang salib itu bukan begitu. Bukan seperti itu Bu Darni. Karena mati di atas tiang salib itu hanya berlaku untuk pelaku dosa. Hanya orang yang berdosa yang mati di salib itu. Orang yang melakukan satu tindakan dosa di mana dosanya sepadan dengan hukuman mati, itu yang disalib. Sedangkan coba misalnya gini, Yesus mengatakan di dalam Lukas 18 nomor 31, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, dalam kitab para nabi. Nah, sekarang kita cari mana kitab para nabi yang dimaksud oleh Yesus. Kitab para nabi yang dimaksud oleh Yesus itu adalah kitab
yang tertulis di orang Yahudi, kitab Tanakh, Nefiim, Ketubim. Itu yang dimaksud Yesus. Harus tergenapi tentang dia. Bukan yang ada di dalam kitab perjanjian baru. Tetapi yang tergenapi itu harus yang di perjanjian lama. Nah, sekarang kalau kita minta di perjanjian lama ini, ada nggak perintah bunuhlah orang yang tidak bersalah, bunuhlah orang suci, bunuhlah orang yang dikasihi, bunuhlah orang yang jujur, untuk supaya menyelamatkan orang yang fasik, orang yang berkhianat. Ada nggak? Nggak ada kan? Ketika Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Taurat, maka di kitab Taurat itu tertulis, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Menurut Taurat, apakah Yesus boleh dibunuh? Kan tidak boleh. Lalu siapa yang memerintahkan kemudian membunuh Yesus? Iblis yang merasuki Yudas. Itu iblis yang merasuki Yudas sehingga penyaliban itu terjadi. Iblis menginginkan membunuh Yesus. Tuhan tidak menginginkan membunuh Yesus. Antara iblis dan Tuhan bertentangan. Tuhannya tidak mau Yesus dibunuh, iblisnya mau Yesus dibunuh. Jadi kalau ibu mengikuti penyaliban itu sebagai jalan keselamatan, berarti itu hadiah dari iblis, Bu Darni. Gitu. Silakan. Aku dulu Bang Juma ya. Tadi kan Bang Juma bilang kalian tidak mengimani bahwasanya Yesus adalah Mesias dan orang Yahudi juga, ya kan? Nah, sementara di dalam Al-Quran kan Bang Juma dikatakan engkau harus beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Sementara kitab Yohanes ini adalah kitab Injil. Yohanes 20 ayat 31 menuliskan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, dikatakan juga di dalam Matius 2 ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias yang akan lahir itu, katanya. Bayangkan itu Bang Juma, Raja Herodes pun saat itu menyuruh semua orang mencari di mana Mesias yang akan lahir itu, katanya. Lalu di dalam Lukas 4 ayat 41, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 5, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sempurnanya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Banyak saksinya Bang Juma. Jadi, dan nyatanya juga Mesias itu artinya yang diurapi, adalah juru selamat. Dan sekarang kami juga, siapa yang ribut ini? Kami juga menantikan kedatangan Yesus itu, karena dianya sang juru selamat kami. Sesuai dengan dalil, dia akan datang ke bumi untuk menghakimi manusia, katanya. Mana ada yang datang lagi? Itu makanya dibilang si Billy, ada yang datang Elia. Elia kan yang datang sebagai nabi, dia datang. Kalau Yesus datang sebagai Tuhan dan juru selamat dan yang akan menghakimi manusia. Ada ayatnya, Yohanes 9 ayat 39. Mana ada lagi yang mau ditunggu dunia ini selain Yesus Isa Al-Masih itu? Mana ada? Jadi sebenarnya gini Bu Darni, Yesus yang di kami, Isa alaihissalam, memang akan datang untuk yang kedua kalinya. Kami beriman kepada kedatangan beliau untuk yang kedua kalinya. Pembedanya antara Bu Darni dengan saya,
Mesias ini Anda ingkari. Anda menyebut dia Mesias, tapi Anda ingkari. Apa buktinya Anda ingkari? Anda tuhankan. Dengan Anda menuhankan Mesias, berarti Anda mengingkari dia itu adalah utusan. Kita gini aja deh, simpelnya. Kalau Ibu Darni mengimani dia Mesias, kenapa dituhankan? Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu adalah utusan. Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 11:42, aku tahu bahwa engkau mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus itu mau supaya orang percaya. Kan sudah dikatakan kemudian dalam kitab Ibu sendiri, di dalam Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan Allah telah mengaruniakan kemudian hambanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Nah, Yesus mau dipercaya kalau dia itu utusan. Mana dalilnya? Yohanes 11 nomor 42. Dan orang yang berdiri mengelilingi aku di sini, aku mengatakannya supaya mereka percaya. Yesus itu mau dipercaya sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Ibu kelewatan menganggapnya Tuhan. Dia itu cuma mau dipercaya supaya manusia yang ada percaya dirinya sebagai utusan. Juga dikatakan di Yohanes 17:18, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka semua percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, sekarang permasalahannya, Bu Darni, percaya Yesus utusan, tapi Anda ingkari itu. Bagaimana mungkin utusan sekaligus pengutus? Itu nggak bisa. Yesus harus diimani sebagai utusan tok, tidak lebih. Tidak lebih, itu baru percaya. Sedangkan dalilnya Yohanes 11:42, aku tahu ya Tuhan, ya Bapa, engkau selalu mendengarkan aku. Berarti antara Yesus dan Bapa beda. Yesus selalu didengarkan, berarti ada yang mendengarkan. Antara Yesus dan Bapa itu beda. Tetapi orang yang banyak di sini berdiri mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu mengajar siang malam supaya orang Yahudi percaya kalau dia itu adalah utusan Bapa, dia itu adalah Mesias yang mereka tunggu. Tapi ternyata mereka tidak percaya. Apa yang terjadi? Mereka bersekongkol membunuh Yesus. Yesus diselamatkan. Nanti di akhir zaman beliau datang kemudian untuk apa? Menghakimi orang-orang yang menyelewengkan ajarannya. Sederhana kok itu. Siapakah penyesat itu? Bukankah mereka yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kami umat Islam tidak menyangkal itu. Tapi Bu Darni dan orang Yahudi sama-sama menyangkal. Yang satunya tidak menganggapnya sebagai Mesias, yang satunya menganggapnya Mesias, tapi menganggapnya juga Tuhan. Ini konsep tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Ketika datang Tuhan kepada Musa melalui api, melalui pohon, melalui tiang awan, tidak pernah mereka kemudian menganggap tiang awan itu Tuhan, dan Tuhan Bapa juga Tuhan, tidak pernah. Abraham kemudian datang malaikat, tidak pernah orang-orang Yahudi menganggap Abraham dan malaikat itu adalah Tuhan, dan Bapa di surga juga adalah Tuhan. Hanya orang Kristen ini yang aneh, menganggap Yesus Mesias, menganggap Yesus Kristus, tapi menganggapnya juga Tuhan. Kan lucu. Berarti Bu Darni menyangkal. Anda mengatakan Bapak Jokowi itu adalah presiden, tapi di kesempatan yang sama Bapak Ibu juga menyembah Pak Jokowi. Karena Anda mengatakan Pak Jokowi itu adalah presiden dan Pak Jokowi itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini gimana ceritanya? Dengan menganggap Pak Jokowi itu Tuhan, meskipun Ibu mengatakan dia presiden, itu sama halnya Ibu menyangkal kalau dia itu presiden. Kenapa? Karena ternyata Pak Jokowi itu Tuhan. Karena Tuhan dan presiden itu beda.
Dengan menganggap Yesus Mesias tapi Anda sembah, berarti Anda tidak menganggapnya Mesias. Kenapa? Karena Mesias dan Tuhan itu beda. Mesias itu adalah manusia yang diurapi. Itu aja poinnya. Ibu menganggap, oh dia Mesias loh Bang Suma, kami percaya. Oke, kalau dipercaya sebagai Mesias, kenapa disembah? Oh karena dia juga Tuhan. Oh tidak bisa, Mesias itu tak bisa begitu. Mesias itu batasannya hanya manusia yang diurapi, tidak lebih daripada itu. Nah sekarang tanya Yesus, wahai Yesus, apakah engkau Mesias? Shh, jangan kau bilang-bilang kepada siapapun. Iya betul, aku Mesias. Tapi apakah engkau Bapa? Nah, apa jawaban Yesus? Bukan, aku utusan Bapa. Sederhana kan? Silakan ibu buka mulut. Mic-nya. Aku ya? Baik. Oke. Iya. Yesus itu Mesias, berarti utusan. Tapi kenapa dituhankan Kristen? Kan kayak gitu kan? Nah, Ya. sekarang kalau kita baca di dalam Matius 4 ayat 10, kata Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu. Udah? Nah, sesuai dalil di dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat ini suruh-suruhan Elohim. Suruh-suruhan Elohim mengatakan kepada malaikat supaya menyampaikan kabar kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak yaitu Tuhan dan juru selamat. Nah, berarti memang di dalam Alkitab ini dikatakan nama-nama Yesus itu adalah dia disebut Kristus, dia disebut Mesias, dia juga disebut Juru Selamat, dia disebut Anak Allah, dia disebut Anak Domba Allah, dia disebut Tuhan, dia disebut Anak Daud, Tuhan Anak Daud, dia disebut Allah yang Maha Tinggi. Itulah sebutan Yesus sewaktu dia di bumi ini. Malaikat saja mengatakan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Jadi makanya kami fix umat Kristen mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Mesias juga. Kenapa dia kami percayai juga utusan? Kan dia tadi diutus melalui firman-Nya Elohim. Udah, memang Yesus itu diutus melalui firman-Nya Elohim, dirinya Elohimnya itu, Yesus itu, firman-Nya yang menjadi manusia turun ke bumi. Kenapa diutus dia, kok nggak Allah aja yang turun? Kan seperti itu. Tetapi kan kita nggak bisa melihat wajah Allah, tak bisa kita menatap wajahnya, maka diturunkannya lah firman-Nya, dirinya itu. Itulah Yesus turun ke bumi menjadi manusia agar bisa bersama dengan ciptaannya. Makanya ada ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sesuai dengan 2 Yohanes 1 ayat 7, siapa yang tidak mempercayai Yesus datang sebagai manusia, dia penyesat. Kami umat Tritunggal tetap mempercayai Yesus datang sebagai manusia, walaupun malaikat sudah mengatakan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak yaitu Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kami tetap mempercayai dia datang sebagai manusia. Begitu, nggak susah loh, gampang kali aku menerangkannya. Cuman entah kenapa orang Bang Juma itu selalu menolaknya. Tetapi inilah yang kami ajarkan di dalam kebenaran, di dalam kekristenan, bahwasanya Yesus memang diutus oleh firman Elohim itu. Elohim itu yang sendiri yang mengutus melalui firman-Nya menjadi manusia. Dirinya Yesus ini, diri Elohim itu, tetapi berasal dari firman-Nya. Begitu. Maka dikatakan dia utusan di bumi ini sebagai manusia. Gitu loh Bang Juma. Itu dululah. Iya. Ya inilah yang saya katakan bahwa ibu melangkahi apa yang Yesus inginkan. Sederhananya adalah Yesus mau dipercaya sebagai utusan. Tak ada dalilnya Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan itu sendiri. Itu tak ada. Itu hanya doktrin, dogma, pemahaman terhadap Yesus, orang luar yang menyikapi itu. Kenapa enggak didudukkan Yesus itu sebagai apa yang Yesus ajarkan? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku,
Segala firman loh. Telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti tak ada lagi firman yang bisa kita comot untuk mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Firman mana yang mau kita comot untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan? Sedangkan Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini taruhlah kelompok A. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan ke kelompok A. Dan kelompok A benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan kelompok A mereka benar-benar percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kristen di kelompok A tak ada. Kristen ini muncul di kelompok B. Kenapa saya katakan Kristen ini muncul di kelompok B? Karena firman-firman yang Yesus sampaikan kepada kelompok A itu dicomot-comot oleh kelompok B untuk menuhankan Yesus. Contoh misalnya seperti yang Ibu Darni tadi katakan, atas dasar itu Anda menuhankan. Artinya Anda mencomot firman yang segala firman itu telah disampaikan ke kelompok A, dan cakupan dari segala firman itu melahirkan kepercayaan kalau Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Tapi Ibu Darni datang kemudian comot sana, comot sini, ayat-ayat yang mungkin memungkinkan Yesus itu dicomot. Aku dan Bapa adalah satu, dicomot. Apalagi siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa, diambil. Padahal itu semua sudah disampaikan kepada murid. Tapi tak ada satupun di antara mereka yang menyembah, mempertuhankan selayaknya Kristen hari ini. Tak ada. Kata Yesus nih, kata Yesus, kecuali Yesus bohong ya. Walau alam, Yesus bohong, entah pengarang kitabnya yang bohong. Yesus mengatakan, segala firman yang aku berikan kepada kelompok A, telah mereka terima dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan lagi-lagi Yohanes 11 nomor 27 pengakuan Yesusnya, segala orang yang berdiri di sini yang mendengarkan aku, mereka telah menerima firman dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus. Agar mereka percaya, agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menyampaikan firman kepada orang banyak yang mengelilingi dia, supaya orang banyak ini, kelompok A ini, percaya bahwa Yesus ini adalah utusan Bapa. Yesus mau dipercaya seperti itu. Dan ternyata kata Yesus di Yohanes 17:8, segalanya telah dia sampaikan kepada kelompok A. Kenapa saya katakan kelompok A? Karena ada kelompok lain lagi. Ini saya katakan kelompok B. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Setelah menerimanya, mereka semua percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku utusan. Berarti Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Selesai. Muncul kelompok B dari barat, comot-comot kitabnya orang, comot-comot pengakuan Yesus, comot-comot nabinya Bani Israel. Dicomot ini, dicomot itu, dicomot ini. Lalu apa? Oh, Yesus itu Tuhan itu sendiri, tanpa dasar legitimasi dari Yesus. Tak ada. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar yang telah mengutus aku. Tak ada lagi tambahan Tuhan baru. Sedangkan pola kedua, mengenal aku yang engkau utus. Berarti orang Yahudi mengenal dua. Yang satu, satu-satunya Tuhan. Yang satu, utusan Tuhan. Tapi kalau di Kristen kelompok B, beda. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal kalian dua-duanya adalah Tuhan. Ini apa-apaan ini? Adakah Yesus mengatakan itu? Tidak pernah. Atau hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal juga aku yang adalah Tuhan yang menjadi manusia. Para kali itu. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai apa menurut Yesus? Sebagai utusan. Ada nggak Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan juga mengenal aku sebagai satu-satunya Tuhan juga? Gimana ceritanya? Ada dua Tuhan?
Tapi Yesus menyeimbangkan kemudian kedudukannya, tidak melebihkan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai utusan. Kenapanya jadi berubah menjadi Tuhan? Dengan cara comot sana, comot sini. Coba ibu bantah. Pakai data. Apakah masih ada data yang Anda bisa comot dari sabda-sabda Yesus yang menyebabkan ibu menyembah dia? Silakan. Pakai data. Yohanes 10 ayat 30. Kata Yesus, Aku dan Bapa satu. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus. Tunggu. Sebentar. Tunggu. Saya mau catat. Saya mau catat. Apa yang satu apa? Yohanes 10 ayat 30. Oh, 30. Apalagi? Aku dan Bapa satu. Itu menandakan dia bukan hanya utusan. Yohanes 8 ayat 24. Maka kata Yesus, apabila 24, kamu ya. telah meninggikan, Yohanes 8 ayat 24. Kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, meninggikan Yesus, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Itu lagi? menandakan ada lagi. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah pada waktu Yesus datang mau dibaptis. Lalu Yohanes Pembaptis pada saat itu berkata kepada orang-orang yang di sekitar itu, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, katanya. Udah? Ada lagi? Hanya itu? Banyak sebenarnya. Ya, Aku sebutkan masih sebut lagi. Baru 3 sayangkali nih. Yesaya boleh di apa boleh ya, di dalam perjanjian lama bisa kan? Di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Lukas 2, Tuhan di 11. kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Terus ada lagi ayatnya. Dan banyak ini, tunggu ya. Nah, di dalam Matius 15 ayat 25. Suatu perempuan itu 15 ayat 25. Lalu perempuan itu datang mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku, katanya. Dia menyebut Tuhan. Lalu Matius 14 ayat 30. Udah? Tetapi 14. ketika dirasakan 14 ayat 30, Bang. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31. Segera Yesus mengelurkan tangannya. Udah, di situ disebut dia Tuhan. Lalu ada lagi, Bang Juma. Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Anak Allah itu maksudnya penguasa. Penguasa penuh, itu maksudnya anak Allah. Baru Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia itu Yesus ya. Karena Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu dia. Itu tadi Matius 12 ayat 8. Banyak yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat? Matius 11 ayat 9. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Kalau lebih daripada nabi apa, Bang Juma? Kan di atas 11. Nabi itu udah Tuhan. 11 ayat 9. Oke, ada lagi? Nah, Matius 8 ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kami, kita binasa, katanya. Tuhan lagi dikatakan dia di situ. Mana ada dibilang murid-muridnya, jangan panggil aku Tuhan, jangan panggil aku Tuhan. Nggak ada kan? Gitu dia. Banyak lagi. Nah, Matius 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya dan untuk meminta sesuatu kepadanya. Sujud mereka di hadapan Yesus. Itu menandakan dia Tuhan.
Itu dia. Ada lagi? Apa kok ketawa? Nah, kenapa? Enggak, lucu aja. Itulah dulu, banyak Oke. kali ini lagi. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Ibu comot untuk menuhankan Yesus. Padahal ibu, Yesus mengaku semuanya, bukan comot-comot, semua termasuk data yang ibu sampaikan, meskipun banyak yang bukan ucapan Yesus. Kan Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku, berarti bukan firman yang diberikan kepada Matius, Lukas, Markus, bukan, tapi yang langsung ke Yesus sebagai penyampai firman, sebagai anak yang diberi kepercayaan oleh bapaknya untuk menyampaikan firman. Segala firman itu telah Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Pengikutnya telah menerima, pengikutnya percaya bahwa dia mengutus, bahwa Yesus utusan. Bahkan dia sendiri berupaya menyampaikan firman seperti yang saya uraikan tadi, Yohanes 11 nomor 42. Tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku menyampaikan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Itu kemauan Yesus. Nah sekarang coba, betapa batilnya konsep yang ibu bangun. Salah satu diantaranya yang ibu ambil dalam Matius 11 nomor 9 tadi. Di sini Yesus bukan mengatakan dirinya lebih daripada nabi. Ditanya kemudian, jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Ditanya dia, apakah kamu pergi untuk melihat nabi? Kata Yesus, benar. Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Bukan dirinya, tapi Yesus mau pergi melihat nabi atau bukan? Yesus mengatakan, betul, aku mau pergi melihat, bahkan lebih daripada nabi. Bukan Yesus. Bukan Bang Juma, bukan. Pada saat itu murid-muridnya itu yang bertanya, bukan Yesus ini. Mereka yang melihat Yesus itu lebih daripada nabi Yesus itu, gitu Bang Juma. Ditanya Bang begini. Juma pun Tanya begini, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Ini Yesus, tak? Iya kan? Yesus berkata kan, untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Bahkan, benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Ini apa? Yesusnya yang mau pergi melihat yang lebih daripada nabi, bukan Yesus yang lebih daripada nabi. Jangan disalah artikan itu, jangan. Nah sekarang cakupannya adalah Bu Darni, 9 poin yang ibu sampaikan kepada saya ini. Kalau ini semua ucapan Yesus, maka semua ucapan ini Yesus telah sampaikan kepada muridnya, dan muridnya percaya dia hanya utusan. Ibu datang dari kelompok B, mau melihat, wah ini dia Tuhan ini, aku dan Bapa adalah satu, wah berarti dia Tuhan. Yohanes 8:24, apabila engkau meninggikan anak manusia, barulah engkau tahu bahwa dialah, bahwa apa tadi? Bahwa dialah itu Mesias yang dimaksud. Akulah dia, maksudnya adalah Mesias itu yang mereka tunggu, bukan Tuhan. Terus Yohanes 1:29, ini ucapan Yohanes, bukan ucapan Yesus. Lihatlah anak domba yang menghapuskan dosa. Bu Darni, ini ucapan Yohanes, bukan ucapan Yesus. Lukas 2 nomor 11, lahir Tuhan. Ini yang Tuhan, yang lahir ini bukan Tuhan, yang lahir ini manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menolak? Penyesat itu pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Jadi yang lahir ini bukan Tuhan, yang lahir ini manusia. Matius 15:25, wanita itu yang teriak Yesus Tuhan, bukan Yesus itu yang mengaku sebagai Tuhan. Wanita itu yang mengaku. Kemudian murid juga yang teriak Tuhan di Matius 14 nomor 30. Lalu kemudian Matius 14 nomor 33, anak Allah. Itu disebut sebagai anak Allah, bukan berarti Allah itu sendiri.
Matius 28, Yesus Tuhan pada hari Sabat. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Tuhan untuk siapa? Jadi itu bukan alasan kemudian untuk menuhankan Yesus. Ini sangat minim ini, Bu. Yang benar adalah segala firman, bukan cuma dicomot-comot di Yohanes 10, di Yohanes 8, Yohanes 1, Lukas 2, Matius 3, 15. Bukan kayak begitu. Segala firman yang Yesus telah sampaikan kepada muridnya, firman itu semuanya telah diterima oleh muridnya, dan muridnya percaya bahwa Yesus benar-benar orang ini bukan orang biasa, orang ini bukan sesuai tuduhan Yahudi, orang ini benar-benar adalah Mesias, dia Al-Masih, dia adalah Nabi, dia adalah Rasul yang diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk menyelamatkan Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23, Yesus inilah juru selamat yang Tuhan akan menentukan seorang juru selamat yang diutus kepada Bani Israel. Titik 2, yaitu titik 2, Yesus Kristus. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, dia itu mau dipercaya sebagai utusan sebagaimana yang Islam imani. Islam itu mengimani dia ini nabi, dia rasul, tapi tidak Tuhan. Karena Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu Khalik, pencipta langit dan bumi. Inilah Lagi Bang Juma. Ya, Lagi silakan. ayatnya. Lagi ayatnya ya. Masih ada lagi? Nah, masih banyak Bang Juma. Coba lagi. Supaya enggak, ini ada lagi, dengar ya. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itulah tandanya Yesus itu bukan hanya nabi biasa, bukan hanya manusia biasa. Siapa yang percaya kepadanya akan dibangkitkan kelak pada akhir zaman. Udah, baru sewaktu Thomas juga menjawab, ya Tuhanku dan Allahku, katanya lagi, ya kan? Nah, baru bahwasanya Yesus adalah Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan selain nama Yesus. Apakah itu hanya seorang manusia atau utusan saja? Ya, tanya Kan enggak, Yesus. kan? Tanya Yesus. Ini kan dalilnya Ibu bawa. Yohanes 6 nomor Tanya 40. lagi. Sabar, Oke Bang satu Juma, data yang tanya dulu. lagi Yesus. Oh. Sebab inilah kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapakku? Yaitu setiap orang yang melihat aku dan percaya kepadaku beroleh hidup yang kekal. Nah, Yesus mau dipercaya sebagai apa? Yesus Sebagai juru selamat. Yesus dipercaya sebagai Tuhan dan juru selamat. Malaikatnya sudah mengatakannya itu Bang Juma Bu Darni kepada Maria. terlalu rapuh, Bu. Terlalu rapuh. Tuhan di situ. Tuhan bukan Tuhan. Tuhan, Mar. Bukan Allah, tapi Mar. Kurios, bukan Theos. Ini jelas ini. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang percaya setiap orang yang melihat Yesus dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang kekal. Dan supaya dia membangkitkannya pada hari akhir zaman. Akhir zaman. Oke. Nah, sekarang kita lihat, Bu, setiap orang yang melihat Yesus dan percaya kepada Yesus, Yesus mau dipercaya sebagai utusan. Tadi sudah dikatakan dalam Yohanes 11:42. Sebab orang yang berdiri banyak di sini, aku telah mengatakannya kepada mereka supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya sebagai utusan. Sederhana loh itu. Nah, terkait Bang Juma. gimana? Bang Juma, bagaimana dia hanya utusan, berani dia berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia loh hidup. Masa seorang nabi mengatakan aku hidup, aku adalah kehidupan? Mana berani? Siapa para nabi berani berkata seperti itu kecuali Yesus? Dan itu dikatakan oleh
rasulnya, yaitu siapa? Yohanes. Oke, kita baca perkataan Yesus ya Bu ya. Ibu coba gunakan akal sehat. Kita gunakan pola ibu ini kepada ucapan Yesus tadi. Yesus mengatakan, siapakah di antara kedua orang ini akan melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, Yesus kemudian berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, ini Yesus loh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sandal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Tuhan. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka, kepadamu. Tetapi kamu tidak percaya kepada Yohanes. Akan tetapi pemungut cukai, perempuan sandal, percaya kepada Yohanes. Oleh sebab karena mereka percaya kepada Yohanes, mereka lebih dulu masuk surga. Yesus loh yang mengatakan, bukan Bang Suma. Artinya, dengan percaya kepada Yohanes, orang-orang itu masuk ke dalam surga, berarti mereka hidup. Gugur. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Andai saja Yohanes juga mengatakan itu tidak salah. Andai Yohanes mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu juga tidak salah. Buktinya apa? Yesus mengatakan, pemungut-pemungut cukai, wanita-wanita sandal, lebih dulu masuk ke dalam surga. Dikarenakan mereka percaya kepada Yohanes. Berarti Yohanes bisa memberi hidup, begitu? Maksudnya, orang yang percaya kepada utusan Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, mereka semua pasti mendapatkan hidup. Orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad SAW, mereka akan mendapatkan hidup. Al-Quran mengatakan itu. Di mana? Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 50, ayat 2. Kemudian Al-Mu'min ayat 1 sampai ayat 11. Siapa yang menjalankan syariat perintah-perintah Tuhan yang didatangkan kepada Nabi Muhammad, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya Nabi Muhammad memberikan hidup. Anda salah memahami pernyataan Yesus itu, karena Anda pingin kali Yesus ini Tuhan. Anda keliru. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yang memberikan keselamatan di akhirat siapa? Yang memberikan surga siapa? Yang menciptakan surga untuk orang beriman siapa? Tuhannya Yesus. Tapi untuk mencapai ke sana, orang-orang yang hidup pada zaman Yesus harus melalui Yesus, tidak boleh melalui nabi yang lain. Begitu juga zaman Yohanes Pembaptis, tak ada jalan lain selain daripada jalan yang dilalui oleh, yang ditunjukkan oleh Yohanes. Apa pembuktiannya? Yesus pun dibaptis. Yesus pun melalui Yohanes untuk sampai kepada Bapa. Kenapa? Karena lebih dulu Yohanes diberi amanah sebagai jalan, baru kemudian nyusul Yesus. Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang berkata, bukan Bang Suma. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sandal lebih dulu masuk ke dalam surga daripada kalian, sebab mereka percaya kepada Yohanes. Berarti orang-orang yang percaya kepada Yohanes, pemungut cukai dan pesandal tadi ini dapat hidup kekal kan? Yes. Berarti Yohanes juga hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku Yohanes, dia akan hidup, dia akan sampai kepada Bapa. Bang Juma, bukan perkataan Yohanes itu perkataan Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ini Bu Darni, Yesus mengatakan orang-orang yang percaya meskipun dia pemungut cukai, perempuan-perempuan sandal, karena percaya kepada Yohanes. Yesus, bukan kepada Yesus. Baca dalilnya nomor 32. Tengok. Baca dalilnya nomor 32. Yohanes 21 ayat 12. Kata Matius Yesus. 21. Ya, ini aku tadi bacanya Yohanes dulu Bang Juma. Yohanes 21 ayat 12. Kata Yesus kepada mereka,
Mari, oh ini lagi ayat yang baru. Marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah itu bukan utusan dia. Yesus adalah utusan Tuhan. Murid-muridnya juga mengaku. Ada ditulis di dalam Yohanes 21 ayat 12. Jadi jangan kita hanya mengatakan Yesus itu hanya utusan. Memang dia utusan. Dia kan sudah dikatakan disebut juga utusan. Nabi, lebih daripada Nabi. Allah perkasa, Tuhan, Juru Selamat, Anak Daud, Penasihat ajaib. Itulah perkataan-perkataan yang disandangkan kepada Yesus sewaktu Yesus di bumi. Memang ia utusan. Utusan siapa? Utusan Sang Firman itu. Sang Firman itu mengutus firmannya. Sang Firman itu menurunkan firmannya menjadi manusia. Itulah Yesus. Dirinya juga Yesus itu, Bang Juma. Bu Darni, Yohanes 21 ini nomor 12, tolong jujur. Iya, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Marilah. Ah, itu cuma 3 kata ucapan Yesus. Selebihnya itu adalah keterangan dari penulis Tidak Yohanes. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa Yesus itu adalah bahwa ia Tuhan. adalah Tuhan. Kurios. Tuhan. Itu Tuhan. Bu Darni. Tuhan Bu Darni. Alamak. Tuhan Bu Darni. Tuhan. Kurios. Nah, Kurios. terus. Nah, apalagi, jadi sabar. Ada Jadi lagi. ucapan-ucapan Yesus, kata Yesus itu tak ada yang bisa membuat murid-muridnya menjadi Tuhan. Cuman kelompok B aja. Sama seperti Ibu. Pola apa yang Ibu bangun? Tuhan, Bang Suma. Tuhan, Bang Suma. Tuhan, Bang Suma. Tuhan. Kenapa? Karena Ibu mau menuhankan Yesus. Tapi Yesus mau dipercaya hanya utusan. Inilah kekeliruan, Bu Darni. Jangan Udah, keasikan tambah lagi. mengelola perpuluhan yang begitu banyak, sudah miliaran. Ibu nggak mau keluar dari kesesatan. Janganlah cerita perpuluhan. Iya, Perpuluhan karena duit itu banyak di situ. baik. Fulus. Enggak. Fulus. Nah, mana ada? Bu Darni mana ada dapat? Inu cuman kurios dibilangnya teos. Dan itu juga bukan ucapan Yesus. Kenapa Ibu maksa? Tunggu, Ini hanya Bang keterangan Juma. penulis. Tambah ayat. Ada lagi ayat. 1 Korintus. Gagal lagi tadi. Yohanes 6:40 gagal juga. Bukan gagal. Bukan Bang Juma yang Ibu Darni, membelokkannya. tolong Enggak. jujur terhadap kebenaran. Jangan membantah kebenaran itu. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah mulai masuk- Allah dan masuk ke Bapa surat Tuhan Paulus. kita Yesus Kristus yang karena Petrus 1 rahmatnya. berapa? Udah 1 Petrus 1 ayat 3. Udah, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ada ayatnya dalilnya mengatakan Ini Yesus itu ucapan Tuhan. Petrus dengan ucapan Iya Bu Darni dong. bedanya apa? Petrus itu Rasul Yesus, Bu Darni hanya umat-umat biasa, beda dong. Nah, kalau berbicara mengenai Petrus, berarti dia hanya berbicara mengenai kurios. Dan betul, bahasa Yunani juga kurios. Terpujilah Elohim, terpujilah Yehova dan Bapa dan Tuhan Bapa, kita. Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, di sini disebut apa dia? Kurios. Iya, Yesus itu bukan Bapa loh. Yesus itu Tuhan. Bu Darni. Makanya dibilang Yesus, Bang Juma, makanya kan dibilang Yesus di dalam Matius 4 ayat 10 kalau nggak salah, sembahlah Tuhan Allahmu. Kalau engkau sudah menyembah Allah, engkau sudah menyembah Yesus, gitu loh. Bu Darni, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, segala puji bagi Allah. Subhanallah. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? Jadi tidak bisa, ini 1 Petrus 3 tidak bisa dijadikan alasan untuk menuhankan Yesus. Karena terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus. Bapa Tuhan kita Yesus. Tuhan kurios, Bu Darni.
Alamak. Tolong. Translate Tuhan. Yes, Tuhan kita Yesus. Kurios. Tunggu lagi. 1 Korintus 8 ayat 6. Banyak saksinya loh Bang Juma. Tadi si Petrus, tadi Petrus, tadi Yohanes, tadi Matius. Banyak 1 kali Korintus saksinya. 8 berapa? 1 Korintus 8 ayat 6. Ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Tunggu dulu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Dan satu Bapa kurios, Bapa yaitu yang Yesus daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Tuhan. Dia kita hidup. Bu Darni, Apalagi ada saksinya Bu loh Darni, Bang Juma. Di sini Dalil. dikatakan Tuhan. Tuhan itu selevel dengan gelar Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tuhan. Jadi kalau dimaknai kurios ini dalam bahasa Arab Sayyid, Nabi Muhammad juga disebut Sayyid. Banyak orang disebut Sayyid. Ini gelar untuk manusia. Makanya dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Harusnya terbalik. Namun bagi kita hanya ada satu Bapa saja, yaitu Allah, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Ini kalau kita masukkan ke dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Tapi Bu Darni lagi-lagi memaknainya juga Tuhan. Makanya Bu Darni, nanti Ibu akan diusir oleh Yesus. Enggak. Diusir. Ada lagi ayatnya Bang Juma. Tadi kan udah tadi kan Gugur Paulus, lagi. tadi Ada lagi. ada Petrus, sekarang Wahyu 22 ayat 6. Aku berapa? Yesus. Wahyu 22 ayat 16. Wis, mantap kali. Udah, aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian. Siapa yang punya malaikat-malaikat Bang Juma? Utusankah? Alamak. Nabikah? Pasti Tuhan kan? Mimpi-mimpi tengah malam ya. Bu Darni, ada saksi, ada ayatnya. Nah, itu. apa bahasa Tunggu dulu. Yunaninya malaikat, Bu Darni? Jangan tanya aku bahasa Yunani, aku nggak tahu bahasa Yunani. Aku bukan pakar Bang Juma. Bahasa Indonesia aja yang aku bisa. Iya. Apa Nanti ini kalian Dinda yang Kores, kayak malaikat gitu. apa Dinda Kores? Dinda Kores. Dinda Kores. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi Angelos, ya. kesaksian Oke. tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang, katanya. Berarti Yesus punya malaikat, mengutus malaikat-malaikat. Berarti Dia bukan utusan, Dia Tuhan. Deal. Bu Darni. Banyak Kalau- kali ayatnya loh Bang Juma. Bu Darni, di sini kita lihat ya, Perjanjian Lama mengatakan apa? Dikatakan bahwasanya aku Yesus telah mengutus malaikat Bapakku. Ayo. Malaikat Bapakku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu. Mengutus tak ada masalah, Bu Darni. Mengutus itu tak ada masalah. Bukan Dia Tuhan. Nah tuh, disitunya apa kita? Ada lagi Bang Juma, Ada terakhir. lagi, gugur lagi. Enggak gugur. Aku udah pula? pas. Enggak ada gugur, Bang Juma yang membelok-belokkan. Tidak, di situ ada kata mau. Sebelum sesudah kata angelos mau, artinya malaikat Bapakku. Malaikat kepunyaan Bapakku. Gitu loh Bu Darni. Salah. Salah. Salah baca. Terlalu. Udahlah, udah jam berapa ini? Bah, udah jam 3, Mang. Aduh, ya Mang tanya. Jadi tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk kita pakai nih melawan Yesus. Tak ada Bu Darni. Dan Apa ya- Bang Juma, Apa Bang Juma. lagi?
Dan kalau Yesus hanya utusan, mana Itu kan? mungkin semua manusia ada ayatnya akan dihadapkan ke tahta pengadilannya. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya Kali-kali dalam Matius setuju hidupnya, ini. baik atau jahat. Bayangkan itu kalau Bang Juma, Benar kalau nih. Yesus hanya utusan Bang Juma, masa kita dihadapkan semua ke tahta pengadilannya Yesus? Benar nih. Al-Quran juga mengatakan itu, wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat nanti Nabi Isa alaihissalam akan menjadi saksi bagi mereka. Makanya kalian kan diusir tuh, Matius 7 nomor 15 sampai 23, "Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Masa nggak sadar sih, Bu? Kan Yesus Iya mengatakan- Bang Juma, yang melakukan kejahatan itu yang mengubah hukum loh Bang Juma, yang Sabar. mengganti hukum. Sabar Bu Darni, sabar. Jadi gini, Yesus mau agar dia dipercaya sebagai utusan. Itu ajaran Yesus. Intinya itu di situ. Tiba-tiba muncul orang-orang yang percaya dia Tuhan. Kira-kira Yesus panik gak? Panik tidak Yesus di situ? Siapa ini? Kamu dari mana? Aku dari Medan, Mbah. Mau kau itu Tuhanku, sampai aku bisa bermujizat apa segala macam. Yesus mengatakan, aku tak mengenal kamu, karena aku datang ke Bani Israel. Aku cuma mau dikenal sebagai utusan Bapakku. Loh, kok kamu justru menuhankan aku? Dari mana ente datangnya? Dari mana Anda dapatkan ilmu? Ibu jawab, dari mencomot-comot ayat yang ada di dalam buku Perjanjian Baru. Nah, Yesus mengatakan apa? Nyala daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan. Nah, dialek Medannya Yesus nanti. Ibu memang enak jadi Kristen, hari Sabat nyanyi-nyanyi, dijamin masuk surga, segala macam, perpuluhan dikumpulkan, bikin kegiatan-kegiatan segala macam, perjamuan dan seterusnya. Oke, ibu dienakkan, tapi tiba masa ajal selesai masuk ke dalam kubur. Siapa yang memerintahkan dan mengajarkan kalian menyembah manusia? Yesus itu hanya utusan, rasul, nabi. Ketika ia datang ke tengah-tengah Bani Israel, dia cuma mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Bahkan kesaksian yang coba ibu renungkan, Yohanes 5 nomor 36. Itu ibu renungkan. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang sekarang bersaksi tentang aku. Pekerjaan ini yang bersaksi loh. Apa saja pekerjaan Yesus? Membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh bisa main bola, orang buta bisa nonton. Itu mujizat-mujizat Yesus. Bahkan badai bisa tenang jadi dia dari karena Yesus. Apalagi air putih bisa jadi balok, bisa jadi tua oleh Yesus. Semuanya bisa dia lakukan. Tapi pekerjaan-pekerjaan itu bersaksi hanya sebatas utusan Tuhan. Kata siapa? Kata Yesus, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus bersaksi bahwa dirinya adalah apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Muncul tiba-tiba orang menuhankan dirinya. Tuhan Yesus, aku berdoa kepadamu, kamu sungguh Tuhan. Aku punya utang bayar di bank, tapi lancar bayarannya. Tiap hari rezekiku bertambah. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Wah. Bagaimana dengan orang Hindu? Bagaimana dengan orang Buddha? Bagaimana dengan orang Islam yang juga rezekinya bertambah setiap hari? Yesus juga. Padahal tidak mereka nyembah Yesus, tidak. Tuhan pencipta kita itu, kita sembah ataupun tidak, tetap rezeki kita itu dikasih. Tetapi nanti kita pertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapannya.
Bukan karena kita sudah dienakkan, wah enak ini, anakku sukses gara-gara aku. Al-Quran mengatakan, ya Rob, wahai Tuhanku, iblis bersumpah, aku akan membuat kejahatan menjadi indah di depan mereka, di mata mereka. Apa kejahatan itu? Menyembah selain engkau. Dan aku akan membuat menyembah selain engkau itu indah. Aku membuat apa yang mereka lakukan di dunia itu enak, kesenangan. Tetapi sebenarnya apa yang mereka lakukan itu adalah ingkar terhadapmu. Dan aku akan buktikan itu ya Rab. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Aku akan membuat mereka yang ikut kepada aku, kejahatan menjadi indah di mata mereka. Ini yang ibu lakukan sekarang. Pola sederhana. Yesus mengatakan segala firman. Jadi Anda mau comot 2000 ayat pun tidak mempan. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka benar-benar percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Mengutus aku. Mereka percaya Yesusku ini adalah utusan Tuhanku. Itu murid Yesus. Tapi muncul kelompok B, dia bukan utusan aja Bang Suma. Baca di dalam Yohanes 6:40, baca di Matius 11:9, Matius 12:8, Matius 14:33, Matius 11:30, Matius 15:5, Lukas 2:11, Yohanes 1:9, Yohanes 8:24, Yohanes 10:30. Sampai aku hafal loh Bu Darni. Tapi Yesus yang mengatakan, pere cuma kau comot-comot. Semua itu yang kau sebutkan sudah semua aku sampaikan kepada muridku, dan muridku hanya pada ending percaya engkaulah yang telah mengutus aku, dan memang aku mengajarkan Bapakku yang di surga telah mengutus aku, Bapakku yang di surga mengutus aku, Bapakku yang di surga mengutus aku. Tidak pernah aku mengatakan akulah Bapak itu sendiri, tidak. Tapi mengapanya kelompok B muncul, menuhankan aku dan merasa nyaman dengan itu. Nah, bahkan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, tapi mereka sesungguhnya adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa melihat mereka. Dari buahnya kau bisa melihat mereka. Apa buahnya itu? Buahnya itu adalah memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari itulah aku akan berkata kepada mereka, nyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal engkau. Nah, ibu nanti akan mengatakan, tidak begitu Bang Suma. Lalu bagaimana? Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang menyeru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapakku? Supaya orang percaya kepada aku, percaya bahwa aku ini siapa? Aku utusannya. Supaya orang percaya. Apa kehendak Bapakku? Kehendak Bapakku sahabat, orang Kristen minggu. Kehendak Bapakku sunat, orang Kristen enggak sunat. Kehendak Bapakku jangan makan babi, orang Kristen makan babi. Aku enggak. Kehendak Bapak tauhid satu Tuhan. Satu Tuhan kami. Enggak, tak satu. Apa lagi? Muncul kemudian Bu Darni akan berkata, aku juga sahabat, aku juga tidak makan babi, aku juga sunat, aku juga satu Tuhan. Tapi ajaran yang ibu ambil itu ajaran dari orang-orang yang tadinya adalah buah dari pengajaran nabi palsu. Oh, salah. Udah salah pula. Oke. Buktinya ibu menjadi Advent itu dari kitab orang Roma yang tadinya adalah Katolik. Enggak. Kami Kitab Advent ibu itu karena berasal dari kitab Protestan. Bukan, itu Bukan kitab lagi. hukum Tuhan Elohim yang diturunkan kepada Musa melalui Musa dan Melalui diajarkan Katolik. kepada. Enggak dong. Enggak lah, hukum 10 itu diajarkan kepada Nabi Musa. Melalui kitabnya orang Katolik kan? Enggak dong Bang Juma. Lalu dari Enggak, mana? melalui langsung hukum Tuhan itu, hukum Tuhan kepada Musa. Melalui kitabnya orang Katolik. Tidak. Habis itu abad Melalui ke-16 bukan diambil sama orang melalui Protestan. Bang Juma, melalui Kristen Ortodok awalnya. Ortodok. Gitu. Habis itu muncul lagi di Pecah-pecah abad Katolik. ke-18 Nah, Advent. kalau kami tetap mengikuti Kristen Ortodok, Kristen mula-mula. Itulah perintah Tuhan yang 10. Kami tetap itu. Terakhir Bang Juma, tunggu. Apa? Terakhir. Terakhir. Kan begini Bang Juma, ini Maleakhi ya. Maleakhi ini kan perjanjian lama Bang Juma, ini kitab Taurat. Nah, sekarang tadi kan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu kan hanya utusan, kan gitu kita Bang Juma bilang.
Nah sekarang Ya. Maliaki 3 ayat 1. Lihatlah, aku menyuruh umatku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baiknya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Dikatakan di dalam Maliaki ini, Tuhan itu akan datang. Dan saya mau nanya, Tuhan siapa yang akan mau datang? Kalau kami Kristen, Tuhan Yesus yang akan datang sesuai dengan nubuatan di kitab Maliaki, Bang Juma. Dikatakan juga di kitab Maliaki itu, Maliaki 3 ayat 1 tadi, ia akan datang katanya. Tuhan Maliaki itu akan 3 datang kan? menghukum. Ya, Tuhan itu Maliaki akan 3 datang kan? menghukum. Iya Bang Juma. Maliaki 3 Maliaki ayat 3 1. kan? Ayat 3 ayat 1, ayat 3 ayat 2. Maliaki 3 kan? Ya, ya, Maliaki. Diulangi Itu dari perjanjian. data nomor satunya dulu, dimulai dari Boleh. nomor 1. Oke, Maliaki 3 ayat 1. Lihatlah aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baiknya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Dan Tuhan itu akan menghukum orang-orang. Apakah kamu tahan atas penghukuman yang Tuhan akan datang itu katanya? Siapa yang akan datang Bang Juma? Kan hanya Tuhan Yesus yang akan datang menghakimi dan akan menghadapkan setiap orang di hadapannya, dan Yesus akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Apalagi masa dia hanya utusan itu? Bu Darni, kan Yesus nanti yang bersidang dengan ibu. Nanti ibu bacakan data itu. Ketika ibu dia, nyahlah daripadaku kalian, aku tidak mengenal engkau Bu Darni. Balas, tunggu dulu, di Maliaki 3 ada tertulis begini. Kan gitu. Ya kan? Ibu bantahlah dia nanti di pengadilan. Nggak ada lagi Bang Juma, nggak ada di sana lagi membantah-bantah Bang Juma. Kalau sudah keputusan Yesus penghukuman, no dia sebagai comment. hakim kan? Nggak boleh, nggak ada lagi komen-komen di sana Bang Juma. Tertutup Kan itu sebagai kasihan. hakim. Ya, hakim pun tinggal menghukum, nggak ada Nah, lagi, nggak ada lagi tanya jawab. Berarti ibu akan dihukum. Siapa bilang? Lah, ibu mengatakan Maliaki 3, Yesus mengatakan apa? Tidak, pokoknya saya mau percaya pengikutku, aku ini adalah rasul, utusan Tuhan. Enggak, bukan gitu Bang Juma. Sedangkan ibu ambil Maliaki 3 nomor 1 itu, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Itu dibantah oleh Tuhan itu sendiri dalam Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya. Mari kita buktikan. Kita buktikan ya Bu ya. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka. Kita buktikan ya Bu, mau kita buktikan ini? Iya, Oke. silakan. Duduk yang cantik ya. Memang. Jangan lupa rambutnya disisir. Baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kisah Iya. 2 nomor 22. Baca Yes. Bang Handi, Alkitabku kecil, tapi aku Hai aku lihat juga. orang-orang Israel. Bu Darni tadi panggil di sini. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Aku sendiri, bukan utusan. Aku sendirilah, bukan utusan. Tapi yang datang itu utusanku, utusanku. Tetapi tentang apa yang dia lakukan, membangkitkan orang mati, bermujizat apapun itu, bukan dia. Aku. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi buktinya kamu bisa membangkitkan orang mati. Oh, itu bukan aku, tapi dia yang telah mengutus aku yang melakukan itu melalui perantaraan aku. Itu Bu Darni, itu jelas itu. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan pekerjaan Bapakku. Tadi kesaksiannya apa? Kesaksiannya apa tadi? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Advent, Bu Darni.
bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang kulakukan, entah itu membangkitkan orang mati, entah itu membuat air menjadi anggur, entah itu membuat orang buta melihat, orang lumpuh melihat, orang buta berjalan, dan seterusnya. Semua pekerjaan itu bersaksi tentang aku, bahwa akulah bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Karena Bapa mengutus Yesus, maka Bapa mempersenjatai Yesus dengan mujizat supaya dia dikenal sebagai utusan, supaya dia dikenal sebagai rasul utusan Tuhan. Maka dikatakan, hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan persenjataan, kekuatan, mujizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jelas itu. Makanya dikatakan, salah kamu. Kalau menuhankan Yesus, Anda salah. Menyembah Yesus, Anda salah. Yang Tuhan itu aku. Akulah Tuhan. Dia itu cuma utusan. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Dia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi Yesus ini hanya juru selamat, sama seperti Musa, hanya juru selamat, sama seperti Nabi Muhammad, hanya juru selamat. Tapi bukan mereka yang memberikan keselamatan itu. Yang memberikan keselamatan itu adalah pencipta langit dan bumi. Tapi jalannya, ajarannya itu melalui para nabi, para rasul, menuju kepada Bapa Sang Tuhan pencipta. Makanya Yesus mengatakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada zaman apa itu? Pada zaman Dia. Tapi setelah dia akan mengatakan, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak datang. Apabila ia datang, dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi kalau ia datang, Dialah yang akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran, keadilan, dan pengisapan akan dunia. Berarti masih ada lagi juru selamat lain yang mengajarkan segala ajaran yang terkait dengan itu. Saya kira begitu, Bu Narni. Bang Juma, satu lagi. Maliaki 3 ayat 2. Bentar-bentar Oh. Ibu. Sambil diskusi teman-teman, di follow akun pesan khusus, masih kurang followersnya 300 lagi ya. Oke, lanjut Bu Darni. Maliaki 3 ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang akan dapat berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang periuk. Siapa yang akan datang, Bang Juma? Tuhan siapa yang akan datang untuk menghakimi? Bu Darni. Adakah selain, tunggu Bang Juma, adakah yang datang menghakimi selain Tuhan Yesus? Oke, baca Yohanes 12 nomor 42. Yohanes 12 ayat 42. Ya, Ini terakhir lah ya. Udah jam Iya, berapa ini ya? terakhir. Matius Yohanes 12. benar nggak itu? Seliru kali saya. Coba Bang Juma bacalah. Bang Salah, Juma kan salah. hafal. Saya salah. Yohanes Coba, 8, Dan. Yohanes 8, Ayat 42. 8. Iya. Yohanes 8. Yohanes 8. Siapa yang ingat? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada Kata hakimnya. Yesus. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Siapa yang Allah ingat? adalah Bapamu, mana? Itu maksudnya. Iya. Sudah ada hakimnya, firman Iya. katanya Iya, kan, betul. firman itu. Nah iya, firman Yohanes- itu maksudnya Yohanes 12 hakimnya. sampai 8. Tadi saya nyebut apa ya? 12, Lukas Iya, 10, sampai 8. Lukas 10:16 juga bisa sama. Iya. Hah? Barang Baca, siapa Bang. yang menolak aku, dia Berapa itu? tidak menerima perkataanku. Lukas Ia 10:16. sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yes. Itu di Yohanes 12:48 sama bunyinya dengan Lukas 10:16, Saudara. 10 ayat 14. Lukas. Lukas Barang 10:16. siapa menolak aku dan 10 tidak ayat menerima 14. perkataanku. 16. Nah, segala perkataan dari Yesus 16. sudah diterima semua oleh muridnya, dan muridnya percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Nah, mana firman Yesus?
yang bisa meloloskan Bu Darni nanti di penghakimannya Yesus? Firmannya itulah hukum 10. Itu firmannya, kebenarannya. Melalui Bang Juma, sesuai dengan Yosua 24 ayat 26, batu hukum Allah itulah sebagai saksi kelak, katanya. Ayo. Ya, kalau ibu Itu? masuk ke hukum 10, baru Ya, hukum itu. pertama ibu sudah dilempar. Enggak Jangan enggak ada dilempar. ilah lain di hadapanku. Ya. Ibu membentuk ilah berupa manusia. Bukan. Yesus mau dipercaya sebagai utusan. Yesus itu firman Elohim loh, firman Ya, Elohim yang datang. Ibu nanti persiapkan itu untuk jawab Yesus ketika Anda mau ya. diusir. Udah dulu Iya. bentar nih. Kasih satu. Itu. Siapkan itu supaya ibu nanti ketika diusir, nyala daripada aku tak mengenal engkau. Tunggu. Engkau itu adalah firman yang datang jadi manusia. Jawablah kayak gitu nanti. Nggak ada tanya jawab lagi Bang Ya Juma. udah berarti ibu langsung ditendang berarti ke neraka. Antara kita dua siapa kita ditendang nanti? Itu Saya aja. mengimani dia sebagai utusan. Mana Bang Juma menghilangkan semua hukumnya? Lah itu hukum untuk Bani Israel. Tidak, untuk Senang lagi. Galatia 3 ayat 24. Hukum itu sebagai penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Nah, itu dia. Kata siapa? Kata Paulus. Ya, aku tidak Paulus beriman kepada lagi. Kan banyak rasul-rasulnya. Semua harus dituruti dong. Enggak dong. Kita harus percaya kepada firman Tuhan, bukan kepada firman Paulus. Jadi Paulus itu apa enggak rasul, apa enggak firman yang dia diberikan kepada dia, diilhamkan kepadanya? Justru dia itu nabi palsu, Bu. Ya terserahlah. Udahlah, encenglah. Pasrah dia. Bukan, udah jam berapa ini ha? Ya udahlah. Udah Jalan jam dulu 3 ya. lewat. Di tempatku jam 4. Itu. Di sini jam 3 lewat 2. Oke lah. Terima kasih semuanya. Iya, Hari ini murni diskusi kita ya kan. Banyak yang melihat dan mendengarkan kesaksian kita ini. Biarlah mereka yang menilai. Itu baru diskusi. Iya, benar gitu nih. dia. Oke lah. Selamat malam semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Dadah. Tuhannya Yesus memberkati kita. Bu Darni Cukup. orang baik. Cukup Pak nih. Baik. Cuman ngeyel. Oke teman-teman.